Mbak Putri ditanggapi dong soal kekuatan-kekuatan besar, kelompok-kelompok tertentu yang sedang sebelumnya mencoba untuk memojokkan partai tertentu supaya satu paslon tidak jadi maju, tapi kemudian karena ada demo dan sebagainya, sekarang kita bisa lihat akhirnya berbeda apa yang terjadi di lapangan. Ya. Kalau saya bisa menanggapi dari sisi Partai Golkar ya, karena kan kalau kita di partai pasti menginginkan kandidat yang memang selain juga kader partai sendiri, tapi juga mempunyai elektabilitas yang tinggi. Makanya kita tidak pernah menutup pintu kerjasama, baik itu dengan partai yang tergabung sekarang dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, ataupun di luar Kim Plus gitu, seperti PDIP misalnya. Makanya terjadilah Bu Airin dan Pak Ade Sumardi gitu. Dan di Sumbar pun kita mengusung calon yang berbeda dengan Kim Plus. Jadi menurut kami ini merupakan hal yang normal dalam kontestasi politik dan kalau misalnya memang ada orang-orang yang merasa bahwa ini ada kekuatan besar yang ingin menghadang calon-calon tertentu, itu kan sebenarnya sah-sah saja pandangan politik seseorang dan tentu ini bisa menjadi evaluasi kita ke depannya untuk membuat pemilu kita tentunya. Selain pilkada juga tentunya pileg dan juga pilpres nanti bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi ini bisa jadi evaluasi kita untuk di DPR ke depannya. Agak tidak normal sebetulnya karena kita melihat contohnya di Banten ya. Sehari setelah Golkar memberikan rekomendasi kepada paslon yang lain, kemudian sehari kemudian memberikan tiketnya kepada Airin Rahmi dan juga calon dari PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan sudah mengusung Airin. Seperti banyak yang mengistilahkannya Mbak Putri, Airin ini sudah sempat quote unquote dibuang, diambil PDI Perjuangan, kemudian dipungut lagi oleh Golkar. Bagaimana? Ya, sebenarnya kan waktu press conference pada saat PDIP memberikan dukungan kepada Bu Airin, beliau juga menyatakan bahwa saya masih kader Partai Golkar dan memang kita masih berada dalam keluarga besar Partai Beringin gitu. Jadi istilah dibuang itu sebenarnya mungkin hanya anggapan-anggapan orang-orang tertentu saja yang melihat ini dari satu sudut pandang yang menurut saya sangatlah sempit gitu. Karena tadi dinamika politik itu masih terjadi, 3 jam sebelum penutupan pun bahkan ada calon yang masih akan mendaftarkan di provinsi tertentu yang tentu saja sangat strategis. Jadi menurut kami yang kemarin terjadi dengan Bu Airin itu adalah proses konsolidasi politik yang alhamdulillah bisa berjalan. Dan kita juga telah mendapat restu dan juga dukungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju yang lainnya. Sehingga akhirnya kita bisa mengusung kandidat yang berbeda dengan apa yang didukung oleh Kim Plus gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.